Series ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang menjadi buronan polisi setelah berkali-kali melakukan perampokan bersama kekasihnya. Naasnya, perampokan itu gagal total dan berujung pada kematian sang kekasih. Wanita itu pun menjadi frustasi dan berniat kabur ke negara lain. Di tengah keputusasaannya, ia dihampiri oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Profesor. Profesor kemudian menawarkan sebuah bisnis di mana si wanita akan bergabung dengan kelompok perampokan elit yang akan melakukan perampokan terbesar di negara tersebut. Si wanita itu pun akhirnya setuju untuk bergabung. Setelah itu, ia pun dikumpulkan bersama beberapa anggota lain. Profesor lalu mengajak mereka ke sebuah tempat yang menjadi markas mereka selanjutnya. Pada pertemuan pertama, mereka memilih nama kota sebagai nama samaran. Anggota yang pertama bernama Berlin, anggota selanjutnya adalah Moskow, lalu ada Denver, anak dari Moskow yang ahli dalam bela diri. Kemudian ada Rio, lalu ada Helsinki dan Oslo yang merupakan veteran perang Serbia yang sangat terbiasa dengan segala jenis senjata. Selanjutnya ada seorang penipu bernama Nairobi yang sudah membuat uang palsu sejak berusia 13 tahun. Dan anggota yang terakhir adalah si wanita yang memilih nama Tokyo sebagai nama samarannya. Profesor tidak memiliki catatan kepolisian atau daftar kependudukan sejak ia berusia 19 tahun. Selama 5 bulan, Profesor mengajarkan semua detail penting terkait perampokan yang akan mereka lakukan. Sampai akhirnya hari perampokan pun akhirnya tiba. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah lengkap dengan topengnya yang khas. Kelompok perampokan ini akan melakukan perampokan di Badan Percetakan Uang Negara. Di sana mereka menyandra sebanyak 67 orang, termasuk pegawai dan para siswa yang sedang melakukan kunjungan. Salah satu siswi bernama Ellison Parker akan menjadi tawanan kunci untuk misi perampokan kali ini. Sesuai rencana dari Profesor, Rio dan Tokyo sengaja mengecoh para polisi dengan berpura-pura keluar dari gedung dan kembali masuk agar polisi mengira mereka semua terperangkap di dalam gedung. Namun saat eksekusinya, Rio ternyata terkena tembakan dari seorang polisi. Hal itu pun membuat Tokyo marah dan menjadi tidak terkendali. Profesor dan Berlin pun mengetahui kalau ternyata Rio dan Tokyo selama ini diam-diam telah menjalin hubungan. Dan hal itu sangatlah ditentang oleh Profesor. Karena bagaimanapun juga hubungan mereka akan mengganggu kelancaran rencana perampokan. Setelah itu, seorang penyidik kepolisian bernama Raquel Murillo ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Raquel lalu diminta untuk bernegosiasi dengan pihak perampok yang berada di dalam gedung, di mana telepon itu akan langsung terhubung dengan Profesor. Setelah itu, Berlin meminta semua tawanan untuk mengganti pakaian mereka dengan baju yang sama seperti perampok. Pada malam harinya, Prieto mendatangkan pasukan khusus yang akan menerobos masuk ke dalam gedung. Namun rencana itu ternyata tidak disetujui oleh Raquel karena akan membahayakan semua tawanan yang berada di dalam. Prieto lalu menjelaskan kalau salah satu tawanan yaitu Ellison Parker adalah anak dari duta besar Inggris. Semua itu ternyata sudah diprediksi oleh Profesor. Jadi mereka pun meminta Ellison untuk menelpon pihak kepolisian dan mengatakan kalau semua tawanan saat ini berpakaian persis seperti perampok. Setelah menggagalkan rencana pasukan khusus, para tawanan pun diminta untuk mulai bekerja mencetak uang sebanyak mungkin. Di sisi lain, Raquel pun pergi ke kafe dekat gedung untuk mengabari ibunya. Tak disangka Profesor berada di sana dan meminjamkan handphonenya pada Raquel. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Raquel pun menggunakan handphone Profesor untuk menghubungi ibunya.
Beberapa tawanan pria kemudian diminta untuk membuat lubang sesuai dengan arahan dari Moskow. Nah, khusus untuk Ellison, ia dijaga langsung oleh Rio. Namun, perhatian Rio pada Ellison ternyata membuat Tokyo cemburu. Saat mereka sedang berdebat, Ellison tiba-tiba mengaktifkan handphonenya. Polisi yang berada di luar langsung menangkap sinyal dari Ellison dan menyadap handphonenya. Dari kamera handphone tersebut, polisi bisa merekam apa yang sedang terjadi di dalam gedung. Rio yang melihat hal itu langsung merebut handphone tersebut dan dilemparkan keluar gedung. Sayangnya dari rekaman tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi wajah Rio dan melihat beberapa hal di dalam gedung. Setelah itu, para tawanan diberikan makanan untuk masing-masing orang. Saat itu, seorang tawanan bernama Arturo berkata pada Monica kalau ia memiliki handphone di jaketnya yang berada di dalam ruangan kerjanya. Setelah sarapan, semua tawanan pun digeledah satu persatu. Monica yang menderita penyakit kepanikan serius meminta izin untuk dipisahkan dari para tawanan. Scene lalu beralih memperlihatkan profesor yang kembali menemui Rachel. Profesor terus mencoba mendekati Rachel dan mencoba mengintip sesuatu di handphone Rachel. Namun ia pun terciduk oleh Rachel yang langsung menggeledah profesor di hadapan semua orang. Sayangnya Rachel tak menemukan barang-barang mencurigakan dari profesor dan bahkan sang pemilik kafe mengaku mengenal profesor sejak lama. Karena merasa malu dan bersalah, Rachel pun akhirnya pergi meninggalkan kafe tersebut. Sementara itu, Denver yang diperintahkan untuk membunuh Monica tidak tega melakukannya sehingga ia hanya menembak kaki Monica dan menyembunyikannya di ruangan berangkas. Sementara itu, Tokyo dan yang lainnya terlihat marah ketika mengetahui kalau Berlin telah menyuruh Denver untuk membunuh salah satu tawanan. Mereka kecewa karena Denver telah melanggar peraturan yang dibuat oleh profesor. Saat sampai di rumahnya, Rachel melihat anaknya baru saja pulang bersama mantan suaminya. Ia pun sangat marah karena takut mantan suaminya akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada putri mereka. Setelah itu, Rachel pun pergi ke kafe untuk mengembalikan handphone milik profesor. Di dalam kafe, Rachel merasa bersalah pada profesor karena kemarin sempat menuduhnya. Tak lama kemudian, rekan kerja Rachel yang bernama Angel tiba-tiba datang dan mengajak Rachel untuk kembali ke tenda kepolisian. Setelah kejadian itu, Moskow meminta izin untuk bisa keluar menghirup udara segar. Denver pun mengajak beberapa tawanan untuk keluar lengkap dengan topeng mereka. Nah, saat mereka sedang menghirup udara segar di atap gedung, Arturo tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Denver dan ayahnya tentang Monica. Ia pun marah dan membuat keributan. Nah, karena merasa panik, Denver dan Moskow berpura-pura berlutut agar dianggap sebagai tawanan. Namun, Arturo tetap mengamuk sambil menodongkan pistol palsu yang ia pegang. Nah, hal itu pun membuat pasukan khusus salah paham mengira Arturo sebagai perampok. Dengan perintah dari Rachel, pasukan khusus pun menembaknya. Di saat itulah polisi baru mengetahui kalau yang mereka tembak adalah tawanan. Arturo lalu dibawa kembali ke dalam gedung dan diberikan pertolongan pertama oleh para perampok. Rachel yang merasa bersalah lalu menelpon pihak perampok untuk meminta izin agar tim medis bisa masuk ke dalam gedung. Hal itu pun ternyata diizinkan oleh profesor. Pada malam harinya, 2 anggota tim medis dan Angel masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama pula, kedua polisi lainnya juga menyelinap masuk melalui lubang ventilasi. Profesor yang memantau semuanya dari CCTV langsung mengenali Angel sebagai polisi. Profesor pun langsung menghubungi Berlin dan yang lainnya dan mengatakan kalau orang yang berkacamata adalah seorang polisi. Sesuai dengan rencana mereka, saat penggeledahan dilakukan, tim perampok langsung memasangkan penyadap suara di dalam batang kacamata yang digunakan oleh Angel. Sampai saat ini, semua rencana profesor berjalan dengan cukup baik.
dan part 1 pun akhirnya selesai.